Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Pasar yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di penghujung dari bulan Zulhijjah, yang artinya beberapa hari lagi kita akan masuki tahun baru Hijriah. Maka judul yang ingin kita bahas adalah berkaitan dengan dari hijrah menuju peradaban Islam. Hijrah adalah sebuah peristiwa berpindahnya kaum muhajirin dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, dan intinya daripada hijrah adalah perubahan. Makna daripada hijrah sesungguhnya adalah menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia, menjadi lebih bertakwa. Di dalam surah Al-Anfal ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu", sungguhnya orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwanya, walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan perlindungan, tempat tinggal, kediaman, wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan pertolongan, ulaika ba'duhum awliya ba'd, mereka itu adalah penolong dari satu terhadap yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, dalam momentum hijrah ini ada beberapa poin yang menjadi landasan Rasulullah SAW perintah daripada hijrah ini. Pada tahun ke-10 Hijriah, pada tahun ke-10 kenabian, tentunya banyak sekali ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di Mekah ketika itu. Banyak sekali tantangan, banyak sekali ujian serta azab yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Maka turunlah peristiwa hijrah, yang awalnya hijrah itu adalah ke Habasyah. Habasyah itu daerah Ethiopia sekarang. Ini perintah hijrah yang pertama kepada salah seorang kaisar ketika itu, salah seorang raja yang bernama Najasyi, untuk meminta pertolongan. Intinya hijrah itu adalah mencari suaka, pertolongan yang ketika itu sungguh luar biasa, penderitaan, ujian, serta cobaan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Kemudian tidak lama setelah itu kembali orang-orang yang melaksanakan hijrah itu, diantaranya adalah Abu Thalib, Ja'far, dan lain sebagainya. Kemudian datanglah perintah kedua hijrah, karena begitu susahnya penderitaan, kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman di Makkah. Akhirnya perintahlah hijrah yang kedua, yaitu hijrah ke Yasrib. Namanya dahulu Yasrib dan sekarang namanya Madinatul Munawwarah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada peristiwa hijrah ini? Maka dalam surah Al-Anfal ayat 72, Allah menggambarkan ada 5 komponen daripada hijrah ini. Hijrah ini akan sukses kalau 5 komponen ini terpenuhi. Sekarang kita akan melaksanakan, sebentar lagi kita tahun baru hijrah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari tahun baru hijrah ini? Kalau kita punya 5 komponen ini. Kalau 5 komponen ini kita punya, maka kita bisa dikategorikan
tahun baru hijrah kita tahun ini akan sukses. Kalau tidak, dia hanya berganti tahun berbilang bulan, tidak ada manfaatnya. Maka Allah mengatakan ada 5 komponen suksesnya hijrah itu. Yang pertama adalah innal ladzina amanu, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman. Landasan kesuksesan hijrah adalah keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Kapan hijrah itu bisa dikatakan sukses? Kalau dia punya keyakinan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan apa? Keyakinan akan hidup semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kata orang awam, percaya yakin, percaya lain yakin tidak. Percaya ada, tetapi tidak ada keyakinan. Yakin akan rezeki Allah, percaya kepada rezeki Allah, percaya. Apakah yakin? Belum tentu. Jadi banyak di antara manusia yang hanya percaya tetapi tidak ada keyakinan. Padahal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan. Keyakinan akan rezeki yang Allah berikan, keyakinan akan nikmat yang Allah anugerahkan, keyakinan akan senantiasa kebaikan yang Allah curahkan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, bahwa landasan daripada hijrah adalah keyakinan. Sebagaimana kaum muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah, apa yang mereka bawa? Hanya satu, keyakinan. Karena harta mereka tidak bawa, keluarga mereka tidak bawa, semuanya mereka tidak bawa. Yang mereka bawa hanya satu, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci kesuksesan daripada hijrah ini sebenarnya adalah keyakinan. Kalau kita ingin hijrah sekarang, tahun baru depan ini kita ingin hijrah, maka kita harus punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan jadi lebih baik pada masa yang akan datang. Kita akan menjadi orang yang lebih taat pada masa yang akan datang. Kita menjadi orang yang lebih percaya kepada Allah pada masa yang akan datang. Maka ketika kita percaya dengan semua kehendak Allah, semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dasar kuncinya daripada hijrah itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, yang senantiasa ditekankan oleh Allah, yang senantiasa ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat adalah keyakinan bahwa sesungguhnya engkau akan lebih baik ketika engkau hijrah. Engkau akan lebih mulia ketika engkau hijrah. Engkau akan menjadi orang yang lebih terpandang ketika engkau hijrah. Contoh umpamanya, ketika sebelumnya kita tidak yakin dengan Allah, dengan rezeki Allah umpamanya, kita masih menggunakan cara-cara yang tidak baik. Seperti umpamanya di dalam perdagangan kita masih menggunakan cara-cara yang tidak pantas, ya, riba dan lain sebagainya. Kemudian kita yakin bahwa sesungguhnya dengan saya hijrah ini, saya tidak lagi menggunakan uang melalui pinjaman yang tak baik umpamanya, melalui riba, melalui harta yang tidak pantas, melalui perkara-perkara yang tidak baik. Saya tinggalkan semuanya. Maka keyakinan itu Bapak Ibu rahmati Allah, inilah yang membuat kunci kesuksesan itu. Saya punya beberapa teman yang dahulunya orang yang sukses kaya. Kemudian dia katakan, Ustaz, saya sudah mau tinggalkan semua ini. Saya sudah tidak lagi ingin hidup dengan segala kemewahan, tetapi landasannya adalah kebatilan. Karena makan riba, menggunakan uang bank, dan lain sebagainya. Masih menggunakan cara-cara yang tak baik. Saya mau hijrah, Ustaz. Dan alhamdulillah ketika hijrahnya itu, mungkin ketika di awal-awalnya hijrah, tentunya ada ujian, ada cobaan, ada berat dan lain sebagainya. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lambat laun dia berubah. Allah berikan kemuliaan. Karena semuanya ujian itu adalah untuk mengangkat derajat manusia. Ketika manusia yakin dengan Allah, dengan keimanan tadi, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Syaratnya tentunya adalah bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh di jalan kami, maka niscaya kata Allah akan kami tunjukkan jalan-jalan daripada kami. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka syarat pertama daripada hijrah ini adalah keyakinan.
bahwa kita ketika kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan jalan terbaik bagi kita dan kita pun akan sukses dalam perubahan hijrah itu. Yang kedua tentunya ada perubahan total, meninggalkan keburukan menuju ketaatan. Ini disebut dengan hijrah. Adanya perubahan dari cara pandang. Ya, pertama tentunya dari cara pakaian kita, ya. Yang pakaian yang sebelumnya mungkin kurang baik menjadi lebih baik. Cara berpikir mungkin sebelumnya sering berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbaik sangka, apapun yang ditakdirkan Allah adalah kebaikan. Yang sebelumnya mungkin ya masih ya tergelimang dengan segala macam bentuk kefanaan dunia, mulai berubah. Perubahan inilah yang disebut dengan hijrah, perubahan total, meninggalkan keburukan menuju ketaatan. Momentum hijrah ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, merupakan momentum yang sangat merubah manusia. Manusia ketika ingin merubah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali orang-orang yang sudah berhijrah ini, maka mereka akan mendapatkan kedamaian. Walaupun mungkin satu sisi harta mereka berkurang, tetapi pada sisi yang lain kedamaian ada di hati. Mungkin pada satu sisi mereka tidak memiliki harta sebanyak yang dahulu, tetapi pada sisi yang lain kebahagiaan bersama keluarga, kebahagiaan bersama anak, kebahagiaan bersama istri itu jauh lebih didapat. Maka beberapa hari yang lalu dengan beberapa teman kita diskusi bahwa sesungguhnya orang yang sudah hijrah itu, maka dia akan mendapatkan kedamaian. Yang dicari dalam dirinya bukan lagi hanya sekedar target dunia, tetapi bagaimana memiliki target akhirat. Bagaimana bisa mendapatkan ketenangan batin. Dan ketenangan batin inilah sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini. Ketika hijrah, maka kita akan mendapatkan segalanya. Ketika hijrah, kita akan mendapatkan semua kemuliaan ini. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka perubahan ini harus dilakukan sekecil apapun. Sekecil apapun harus lakukan perubahan. Perubahan umpamanya kebiasaan yang kita lakukan selama ini mungkin ya masih kebiasaan lama, maka kita mulai rubah. Yang selama ini suka mendengar musik-musik yang tak bermanfaat, mulai suka kita mendengar ayat-ayat Al-Quran. Selama ini kita masih jarang ke masjid, mungkin sudah mulai tambah rajin ke masjid. Yang sudah rajin ke masjid mungkin tambah lagi dengan kajian-kajian ilmu. Yang sudah mengikuti kajian ilmu mungkin bertambah lagi dengan pengetahuan agamanya yang lebih banyak. Demikian terus menerus sehingga ada di antara para sahabat itu, mereka gemar sekali dengan segala macam bentuk kebaikan, kemuliaan, sehingga akan mendatangkan ketenangan di dalam hati, akan mendatangkan kebaikan, dan setiap perkataan yang merupakan kebaikan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, setelah ada perubahan tadi, maka yang paling penting kata Allah, agar suksesnya hijrah itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kapan hijrah itu bisa sukses? Kalau seandainya dia sudah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Jadi jangan katakan kita bisa berhijrah kalau kita belum berjihad dengan harta dan jiwa kita. Jangan pernah mengatakan kita bisa berhijrah kalau kita belum berani mengorbankan pengorbanan terhadap apa yang kita punya. Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya pekan yang lalu kita sudah bahas bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, pengorbanan yang mereka lakukan, perjuangan yang mereka lakukan ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anak yang paling dia cintai. Ini adalah jihad yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Maka hijrah itu tidak akan didapat kecuali dengan pengorbanan, kecuali dengan perjuangan. Maka kita bayangkan ketika peristiwa hijrah
para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka tidak membawa apapun. Mereka hanya membawa baju di badan saja, hal yang ada dengan diri mereka saja. Dan perjuangan inilah yang membawa mereka kepada kemuliaan. Perjuangan dengan harta, perjuangan dengan jiwa. Bahkan tidak sedikit di antara para sahabat itu dalam peristiwa hijrah itu yang hampir terbunuh, hampir meninggal dalam perjalanan karena sungguh luar biasa perjuangannya. Maka jihad inilah, Bapak Ibu rahmati Allah, yang Allah lihat perjuangan. Karena sesungguhnya jihad itulah landasan Allah memberikan surga kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, am hasibtum, apakah kamu mengira, kata Allah, antadkhulul jannah, kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sedangkan Allah belum melihat siapa di antara kamu orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjihad, wa ya'lamas sabirin, dan orang-orang yang bersabar. Artinya masuk surga bukan seperti gampang kita masuk surga, tidak. Tetapi yang Allah lihat adalah kesungguhan. Jihad fisabilillah, kesungguhan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang bersungguh-sungguh inilah yang akan mendapatkan nilai daripada hijrah. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, di dalam hijrah itu ada satu hal yang menjadi penting sekali, yaitu keberadaan orang-orang Ansar, orang-orang yang saling tolong menolong. Maka ketika kita sudah hijrah, maka pada prinsipnya adalah kita saling menolong di antara kita. Orang yang sudah lebih baik menolong orang yang belum baik. Orang yang lebih mulia menolong orang di bawahnya. Maka pertolongan sesama ini antara muhajirin dengan ansar, maka kita lihat disitulah kemuliaan daripada hijrah. Maka apabila komponen-komponen hijrah ini sudah kita laksanakan, maka insya Allah kita akan sukses dalam hijrah kita, dalam momentum perubahan kita. Maka insya Allah tahun depan, tahun baru hijriah nanti, kita akan menjadi orang yang lebih baik, dan kita akan menjadi orang yang lebih mulia, dan kita bersama-sama dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.